Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat walafiat ya. Anak-anakku semua, kali ini Mister akan mengulas pelajaran subtema 2 dari tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, nanti Mister akan ada asisten yang membantu Mister dalam menjelaskan materi ini. Ya, siapakah asisten Mister? Ini dia. Hai teman-teman semua, sekarang saya ditugaskan oleh Mister Indras untuk menjadi asisten mengajar. Nama saya Ahmad. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang gangguan pernafasan pada udara. Gangguan pernafasan itu bisa disebabkan karena beberapa faktor. Faktor yang paling utama yaitu karena udaranya tidak bersih atau terjadi polusi udara atau pencemaran udara. Nah, apa saja penyebab pencemaran udara? Masih ingat tidak? Ya, pencemaran udara bisa disebabkan karena asap kendaraan bermotor atau asap rokok atau juga bisa asap dari pabrik. Teman-teman, nah sekarang ini adalah beberapa gangguan pernafasan pada manusia. Ada beberapa gangguan pernafasan pada manusia yang disebabkan karena bibit penyakit. Nah, contohnya adalah flu. Itu bisa disebabkan karena virus. Kemudian tuberkulosis atau yang biasa disingkat TBC. Kemudian ada flu burung, ada bronkitis, dan ada pneumonia. Nah, kemudian gangguan pernafasan juga bisa disebabkan karena pencemaran udara. Antara lain penyakit yang ditimbulkan yaitu asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Dan yang ketiga, penyebab gangguan pernafasan karena kelainan fisik. Nah, ini dikarenakan kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir. Nah, teman-teman semua, banyak sekali teks atau informasi yang didasarkan pada teks yang bisa kita dapatkan dari berbagai buku. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Berikut ini adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan dengan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Dengan kata tanya ini, nanti kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi dari teks yang disajikan. Teman-teman semua, sekarang coba perhatikan teks di bawah ini ya. Ini tentang pernafasan ikan. Yuk kita baca sama-sama ya. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernafas menggunakan insang. Pada pernafasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, teman-teman, dari bacaan di atas kita bisa mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Nah, dari kalimat berikut ini, yaitu ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air, kita bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata apa,
dan di mana? Coba teman-teman, bisakah teman-teman membuat pertanyaan dengan menggunakan kata apa? Ya, contohnya misalnya, hewan apa yang hidup di air? Jawabannya apa teman-teman? Ya, ikan. Nah, sekarang coba teman-teman buat kata pertanyaan dengan menggunakan kata di mana. Ya, pertanyaannya contohnya adalah di mana ikan hidup? Jawabannya adalah di air. Ya, benar teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke kalimat yang kedua. Ikan bernafas menggunakan insang. Kata tanya yang bisa dipergunakan adalah apa dan bagaimana. Coba teman-teman bikin pertanyaan lagi dengan kata apa. Bagaimana teman-teman? Sudah ketemu pertanyaannya? Ya, dengan menggunakan kata apa kita bisa membuat kalimat jenis hewan apa yang bernafas menggunakan insang. Jawabannya adalah ikan. Nah, sekarang coba buat teman-teman bikin kalimat dengan menggunakan kata bagaimana. Siapa yang sudah? Oke, teman-teman. Sekarang siapa yang sudah menyelesaikan membuat kata tanya dengan bagaimana? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana ikan bernafas? Jawabannya adalah ya, ikan bernafas menggunakan insang. Kalimat yang terakhir, ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalimatnya cukup panjang ya teman-teman. Nah, karena kalimatnya panjang, pasti banyak informasinya. Sehingga kita bisa menggunakan berbagai macam kata tanya. Bisa dengan menggunakan apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, sekarang coba teman-teman buat kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata di mana. Sudah ketemu teman-teman? Ya, contohnya adalah di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida ketika ikan bernafas? Jawabannya adalah ya, di bagian insang yang terbuka. Sekarang coba teman-teman buat pertanyaan dengan menggunakan kata kapan. Sudah ketemu teman-teman? Ya, kita bisa membuat kalimat dengan kata kapan seperti berikut ini. Kapan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Jawabannya adalah ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Demikian teman-teman ya, contoh mendapatkan informasi dengan cara membuat pertanyaan dari suatu teks. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah teman-teman, ini ada berbagai macam penyakit pada organ pernafasan. Yang pertama yaitu asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejalanya, dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Terus bagaimana pengobatannya teman-teman?
Nah, jika di antara teman-teman ada yang mempunyai penyakit asma, bisa diobati dengan pemberian inhaler. Apa itu inhaler? Inhaler itu semacam obat semprot yang digunakan di mulut teman-teman. Mungkin teman-teman pernah melihat ya. Nah, kemudian influenza atau yang kita kenal juga sebagai flu. Ini banyak dialami oleh kita ya teman-teman. Sering pastinya kalau kita flu, ketika kondisi badan kita tidak terlalu fit atau mungkin kecapean, ya biasanya kita akan flu. Nah, apa itu flu? Flu yaitu gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya apa ya? Nah, gejalanya itu sakit kepala, demam, dan hidung tersumbat. Biasanya juga kita sering bersin-bersin. Pengobatannya bagaimana? Pengobatannya kalau flu mudah teman-teman, dengan minum obat sesuai resep dokter atau selalu mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Dan jangan lupa senantiasa berolahraga teman-teman, dan juga berjemur di sinar matahari pagi sehingga virus-virus yang ada di dalam tubuh kita bisa pergi teman-teman. Yuk kita ke berikutnya ya teman-teman. Nah, ini ada penyakit bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatannya dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, kemudian istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kemudian ada penyakit anosmia dan dinosmia. Anosmia yaitu kelainan pada hidung yang berhubungan dengan indera penciuman. Dinosmia yaitu keadaan di mana seseorang merasa selalu mencium bau yang tidak sedap. Nah, gejalanya kita tidak dapat mencium bau sebagian atau sama sekali. Nah, ini juga terjadi kepada orang-orang yang dideteksi sebagai gejala awal yang menderita corona ya teman-teman. Biasanya kalau kita kena virus corona, kita tidak bisa mencium bau. Baunya mungkin sebagian tercium, mungkin juga sama sekali tidak tercium. Nah, kita patut berhati-hati dan waspada teman-teman. Kalau timbul gejala seperti ini, kita bisa segera bertanya kepada orang tua kita atau konsultasi kepada dokter. Pengobatannya bagaimana teman-teman? Yaitu dengan pemberian resep dokter, dan biasanya nanti dokter akan memberikan obat yang mengandung degongestan dan antibiotik. Penyakit berikutnya yaitu pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus, atau bisa juga jamur. Gejalanya apa ya? Nah, gejala pneumonia bisa batuk dengan dahak berdarah, kemudian sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya kita harus ke dokter, dan nanti dokter akan memberikan obat sesuai dengan resep dokter. Karena penyakit pneumonia ini termasuk penyakit yang lumayan serius teman-teman. Jadi jangan disepelekan ya. Aduh, masih banyak ya teman-teman. Oke lah, tetap semangat ya teman-teman. Yuk, saya jelaskan lagi yuk. Ini yang berikutnya ya, yang keberapa tadi ya? Yang kedua, kelima, keenam ya teman-teman. Yang keenam yaitu sinusitis. Sinusitis adalah penyakit hidung yang terjadi akibat peradangan pada rongga sinus. Gejalanya hidung tersumbat, ingus berwarna kuning atau hijau kental, kemudian sakit tenggorokan, batuk, sakit kepala, adanya lendir yang mengalir dari belakang tenggorokan. Kemudian pengobatan bisa dengan memberikan antibiotik, dekongestan, semprotan steroid, dan antihistamin.
Jika dengan pengobatan tidak sembuh juga, maka jalan satu-satunya dengan operasi sinusitis. Wah, ngeri ya teman-teman, harus operasi. Makanya kita harus jaga kesehatan kita teman-teman. Jangan sampai dioperasi ya. Nah, kemudian ISPA. Apa itu ISPA teman-teman? ISPA adalah singkatan dari infeksi saluran pernafasan atas, yaitu infeksi akut yang menyerang satu komponen saluran pernafasan bagian atas. Gejalanya batuk kering, demam ringan, sakit tenggorokan, sakit kepala ringan, sulit bernafas, kulit berwarna kebiruan karena tidak ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita teman-teman. Sehingga warna kulit kita menjadi kebiruan karena kekurangan oksigen. Kemudian wajah juga terasa nyeri, hidung beringus, kadang-kadang juga merasakan sakit atau demam. Pengobatannya bisa diberikan obat paracetamol untuk menurunkan demam atau antibiotik dan obat batuk atau pilek lainnya. Harus dengan resep dokter ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah penyakit difteri. Difteri adalah infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium. Gejalanya sakit tenggorokan, demam, terbentuknya lapisan di amandel dan tenggorokan, radang tenggorokan, serak, pembengkakan kelenjar pada leher, sakit saat menelan, demam dan menggigil, batuk keras, perubahan pada penglihatan, berkeringat, dan jantung berdebar cepat. Pengobatannya bisa dengan pemberian vaksin DPT, yaitu difteri, tetanus, pertusis sebanyak 5 kali sejak kalian berusia 2 bulan. Jadi ketika kalian waktu bayi masih berusia 2 bulan, kalian juga diberikan vaksin teman-teman. Coba tanya ke orang tua kalian, apakah kalian sudah divaksin DPT? Nah, kalau belum divaksin DPT, harus segera divaksin DPT ya teman-teman, supaya terhindar dari difteri, tetanus, dan pertusis. Oke teman-teman, sudah jelas belum ya penjelasan dari saya? Oke, semoga penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau belum jelas, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya. Bisa kalian lihat lagi. Nah, sebagai akhir materi kita, coba nanti kalian buka di buku kalian. Ayo rumuskan halaman 80 ya teman-teman. Di situ di dalam tabel nanti ada berbagai macam penyakit, kemudian gejala-gejala yang timbul apa dan cara pengobatannya, ya. Oke teman-teman, karena tugas saya menyampaikan materi sudah selesai, nanti tugasnya lebih lanjut akan dijelaskan oleh Mr. Indras ya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Oke Ahmad, terima kasih karena kamu sudah menjelaskan materi kali ini ya. Oke anak-anak semua, sudah jelas tadi penjelasan dari Ahmad? Semoga cukup jelas ya. Nah, sebagai tugasnya, kalian nanti mengerjakan halaman 80 ya. Di situ ada tabel ya di bagian terakhir. Itu ada nomor, penyakit, gejala-gejala yang timbul, dan cara pengobatannya. Nanti dari 8 penyakit yang sudah dijelaskan oleh Ahmad tadi, kamu cukup tuliskan 5 saja ya. Tuliskan 5 penyakitnya apa, kemudian gejala timbulnya apa, dan cara pengobatannya. Kalau tidak muat kamu kerjakan di buku paket, bisa dikerjakan di buku tulis ya. Nanti pelajaran selanjutnya kita akan bahas sama-sama. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu makan makanan bergizi dan menjaga kesehatan. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.